Jangan gabung Persib kalau cuma punya mental tempe. Itu adalah kalimat yang nyata terjadi untuk situasi klub terbesar dan tersukses di Indonesia, yaitu Persib Bandung. Halo sobat bola sekalian, walaupun kompetisi Beres Super League baru aja selesai, belum genap seminggu dari Persib juara, ternyata rumor panas terkait transfer pemain udah banyak bertebaran. Klub-klub udah gerak cepat buat melakukan pendekatan atau bahkan mengamankan beberapa pemain yang jadi incaran. Salah satu rumor panas yang terjadi sekarang adalah perpindahan pemain di antara 3 klub yang finish di posisi 3 besar, yaitu Mariano Peralta, pemain Borneo FC yang dikabarkan sepakat gabung ke Persija, dan pemain dari Persija yaitu Maxwell Souza dikabarkan sedang dalam proses pendekatan dengan Persib Bandung. Kalau kita lihat klub dan pemain yang bernegosiasi, jelas ini jadi situasi yang gak boleh dilewatkan. Tapi yang jadi masalahnya, ada situasi unik yang terjadi di 2 rumor transfer ini. Untuk Peralta ke Persija, terdapat sebuah keanehan proses transfer. Sedangkan untuk Maxwell ke Persib, terdapat sebuah ketakutan besar, khususnya terkait kesiapan mental sang pemain. Yang kabarnya mental Maxwell gak benar-benar siap buat gabung ke Persib. Dan tentunya ini jelas jadi situasi yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita pahami lebih dalam. Karena keputusan 2 transfer ini jelas bakal sangat berdampak untuk kiprah kedua klub di musim depan. Maka dari itu, di sini kita mau ajak kalian semua untuk bahas masalahnya. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gue Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, tentunya kita mau ajak kalian buat pahami masalahnya secara runtut satu persatu. Kita bahas dulu tentang keanehan proses transfer Peralta ke Persija. Baru habis itu kita bahas terkait Maxwell dan Persib Bandung. Untuk Mariano Peralta, pemain ini memang jadi primadona buat semua klub, termasuk Persija. Kabarnya mereka udah mencapai kesepakatan dengan Mariano Peralta. Gak ada klub yang gak pengen pakai jasa Mariano Peralta, karena kalau kita lihat performa Peralta di musim ini, jelas performanya bisa dibilang sangat luar biasa dan gak masuk akal. 20 gol, 14 assist itu jelas jadi statistik yang ada di atas rata-rata. Performanya juga bahkan sangat dominan. Mau lawan siapapun, Peralta nyatanya sangat jarang kesulitan untuk bisa melakukan serangan. Tapi, sebagai seorang pemain sepak bola pada umumnya, walaupun dari segi statistik luar biasa, tapi dia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan serta kekurangan ini dipengaruhi sama banyak faktor. Bisa karena kemampuan, fisik, porsi latihan, atau bahkan gaya main. Nah, dengan situasi Persija sekarang yang mereka ada kekosongan kursi kepelatihan karena mereka baru aja mencat Mauricio Souza, yang pemecatan ini juga sangat aneh dan gak masuk akal karena yang gua dengar alasan utama dari pemecatan ini adalah gara-gara tidak tercapainya target Persija di musim ini, yaitu berupa gelar juara. Padahal kalau kita lihat dari segi permainan, dari segi dominasi, dari statistik, bahkan raihan poin, Mauricio Souza ini adalah pelatih yang sangat luar biasa. Dia bakal jadi pelatih dengan win rate paling tinggi di antara pelatih Persija manapun termasuk Thomas Doll. Tapi cuma karena ketidakmampuan dia untuk memenuhi target juara, itu jadi alasan dari pemecatan. Padahal gagalnya mereka juara bukan serta-merta karena kualitas Persija jelek, tapi memang karena Persib dan Borneo lagi sangat on fire. Dan kalimat paling penting yang harusnya dijadikan sebagai sebuah pedoman adalah gak ada kesuksesan yang instan. Sukses harus dibangun dalam proses yang panjang agar fondasinya bisa kuat. Tapi balik lagi kita bahas Peralta. Jadi dengan kosongnya kursi kepelatihan Persija, tentu patut dipertanyakan terkait dasar dari perekrutan Peralta. Padahal idealnya ketika sebuah klub merekrut pemain harus berdasarkan rekomendasi dari seorang pelatih yang disesuaikan dengan skema, strategi, maupun gaya main yang akan dimainkan. Itu jadi hal yang paling penting dan gak bisa disepelekan. Tapi bang, Peralta kan bagus banget. Dia pemain editan, dia pemain yang sempurna, gaya main kayak gimana pun pastinya bakalan masuk. Memang kualitasnya bagus, tapi kualitas bagus tersebut gak menjamin dia bakalan cocok dengan semua skema yang diinginkan oleh pelatih. Pasti ada plus minus yang bakal berpengaruh sama maksimal atau enggaknya potensi pemain tersebut. Mau dimanapun, mau siapapun, bahkan pelatih sekelas Pep Guardiola sekalipun, kalau dikasih pemain bagus tapi karakternya gak sesuai, pasti hasilnya gak bakal maksimal.
Maka inilah yang jadi keanehan. Atas dasar apa dan rekomendasi siapa Mariano Peralta direkrut oleh Persija? Apakah ini atas dasar keinginan dari para fans atau atas dasar keinginan manajemen dan pihak tertentu? Yang situasi tersebut juga justru memunculkan tanda tanya besar. Sebenarnya apa tujuan dari perekrutan ini? Apakah ini tujuannya benar-benar untuk sporting yang orientasinya adalah untuk prestasi sepak bola? Atau hanya sekedar untuk memenuhi kepuasan pihak tertentu? We don't know. Itu untuk Peralta. Sekarang kita bahas tentang Maxwell yang dirumorkan dengan Persib Bandung. Secara logika, dengan datangnya Mariano Peralta ke Persija, memang sangat masuk akal jika mereka harus mengorbankan Maxwell. Mengingat ada kemiripan dari posisi bermain, jelas itu jadi alasan penting khususnya untuk Maxwell kalau dia tetap mau mendapatkan menit bermain yang maksimal. Nah, kabarnya Persib jadi salah satu klub yang menjalin negosiasi dengan Maxwell. Sempat ada banyak rumor yang bilang kalau Maxwell udah sepakat buat gabung ke Persib, tapi kabar terbaru yang kita dapatkan ternyata Maxwell ini berubah pikiran. Dia baru aja bilang ke agennya buat nolak tawaran dari Persib Bandung. Kenapa? Apa yang terjadi? Alasannya adalah karena mental Maxwell belum cukup siap buat main di Persib Bandung. Ada beberapa kekhawatiran yang dirasakan oleh Maxwell. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah dia takut dibenci atau dicap sebagai pengkhianat oleh supporter Persija alias Jackmania. Karena kita semua tahu kan, kalau Persija dan Persib saat ini berstatus sebagai rival yang sangat panas, hal apapun yang terjadi di antara keduanya pasti bakalan sangat sensitif. Alhasil Maxwell lebih milih buat pindah ke klub lain daripada harus pindah ke Persib. Tapi sebenarnya kalau kita tarik sejarahnya ke belakang, situasi perpindahan pemain antara Persib dan Persija ini udah cukup sering terjadi. Dan kasusnya juga gak semua perpindahan pemain di antara dua klub ini dianggap sebagai pengkhianat. Tergantung siapa pemainnya dan gimana situasinya. Contoh kayak Rezaldi Hehanussa. Walaupun dia udah lama di Persija, anak Jakarta, punya loyalitas yang tinggi juga buat Persija, tapi ketika dia pindah ke Persib, rasanya nggak ada masalah yang cukup berarti. Bahkan Rezaldi juga tetap dihormati oleh para pendukung Persija. Tapi beda kasusnya sama Mark Klok. Dia yang sempat berseragam Persija, justru malah mendapatkan perlakuan yang buruk dari Jackmania. Bahkan ketika Mark Klok pindah dari Persija ke Persib, gak sedikit orang yang ngucapin kata-kata buruk, doain Mark Klok karirnya redup, money Klok, dan lain hal sebagainya. Yang situasi tersebut jelas sangat menguras mental Mark Klok ketika pindah dari Persija ke Persib. Karena dia dihadapkan dengan banyaknya haters yang memberikan komentar negatif, yang hal tersebut ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Pertama, haters itu bakal jadi tekanan yang berdampak terhadap penurunan performa maupun karirnya. Kedua, bisa juga jadi motivasi yang ini bakal berdampak terhadap semangat untuk memberikan pembuktian. Dan khusus buat Mark Klok, dia ternyata berhasil menjalankan skema yang kedua. Menjadikan haters sebagai motivasi untuk memberikan pembuktian yang lebih besar. Berupa 3 gelar juara Liga Indonesia secara berturut-turut. Makanya tadi kita bilang di awal bahwa jangan gabung ke Persib kalau si pemain tersebut cuma punya mental tempe. Karena Persib ini bukan klub sembarangan. Persib ini adalah klub besar dengan standar yang tinggi. Ada banyak tekanan dari banyak pihak. Apalagi mereka baru aja hat-trick juara. Otomatis capaian tersebut bikin target Persib di musim depan tentunya gak main-main. Bisa dibilang kalau pemain yang gak punya mental kuat, kalau mentalnya tempe, maka pemain tersebut bakalan kesulitan buat berkembang dan gak bisa meraih kesuksesan di Persib. Karena jangankan buat menunjukkan kualitas, buat mengendalikan mental serta emosinya aja masih kesusahan. Dan Maxwell sekarang masalahnya adalah dia gak siap dengan kondisi tersebut. Satu sisi, kabar yang gua dapet, dia masih pengen menjaga hubungan baik dengan Jackmania, walaupun nantinya di musim depan gak lagi berseragam Persija. Menurut gua, secara manusiawi, gak ada salahnya dengan perasaan yang dimiliki oleh Maxwell. Mungkin dia baru merasakan dukungan besar yang diterimanya dalam karir sepak bola profesionalnya. Alhasil dia terlanjur cinta dan gak mau mengecewakan orang-orang yang udah banyak mendukung dirinya selama di Persija. Tapi, kalau dari segi profesionalitas, sikap kayak gini justru sangat gak ideal dan malah menghambat perkembangan karir buat si pemain itu sendiri. Karena yang namanya dunia sepak bola profesional, udah selayaknya untuk pemain tersebut juga bersikap secara profesional.
Klub apapun yang dibela, ya harus bisa maksimal, apalagi dari sisi pengembangan karir. Kepindahan Maxwell dari Persija ke Persib kan bisa dibilang sebagai sebuah peningkatan karir, karena dengan pindah ke Persib, dia bisa ada di level sepak bola yang lebih tinggi, plus bakal dapat kesempatan buat main di kompetisi Asia. Tapi Maxwell gak melihat ke sana dan lebih memilih untuk menjaga hubungannya dengan klubnya sekarang. Maka dengan keinginan Maxwell yang seperti ini, jelas ini udah jadi pertanda untuk sebaiknya Persib gak meneruskan negosiasi dengan Maxwell. Kenapa? Karena dikhawatirkan walaupun nantinya Persib berhasil memujuk Maxwell, tapi dikarenakan ada perasaan tadi, takutnya dia malah setengah hati dan jadi gak maksimal untuk bermain bersama Persib. Dengan jendela transfer yang masih panjang, tentu ada banyak waktu juga untuk Persib bisa menemukan pemain berkualitas lainnya yang bisa berkomitmen untuk memberikan dedikasi maksimalnya buat Persib Bandung. Jadi itu penjelasan tentang dua rumor transfer panas yang saat ini terjadi. Kalian bisa menilai sendiri gimana situasi dan kondisi yang ada dari apa yang gue jelaskan tadi. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Apakah transfer Peralta ke Persija dan kemungkinan batalnya Maxwell ke Persib jadi hal yang baik? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gue Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!